Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan nama ruh atau dalam bahasa Arabnya ismu ruh. Tentu ini adalah versi dari Raja Wali ya. Untuk berbicara atau membicarakan terkait dengan ruh, kita akan mundur sedikit ke proses penciptaan awal makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kembali saya tegaskan berulang-ulang bahwa yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu adalah nur. Nur di sini bukanlah Nur Muhammad, tetapi nur sebagai bentuk hamidnya Allah. Nur keagungan Allah, nur keterpujian Allah sebagai bentuk keagungan Allah. Dari nur itu, entitas yang terbentuk adalah yang pertama konsentrat atau bahan pokok ruh. Kemudian dari nur itu kemudian diciptakan malaikat, kemudian diciptakan surga dan neraka. Neraka memang konsep api, tetapi struktur dasarnya tetap cahaya. Jadi seperti bentuk api dibungkus cahaya gitu loh. Setelah itu angin, kemudian api, kemudian angin dan api membuat iblis, setan, jin, kemudian tanah, kemudian air, kemudian Adam. Nah, kita ke ruh. Ruh itu awalnya atau maksudnya dasarnya itu tidak berbentuk, tidak berjenis kelamin, tidak bernama, tidak berbentuk. Semua sama. Secara prinsipnya semua sama. Walaupun ada pengecualian untuk orang-orang yang Allah persiapkan sebagai pemimpin. Itu memang ada penguatan untuk membedakan lah, kalau di sini mana emas, mana berlian, mana batu kerikil gitu ya. Memang dipersiapkan karena ujian untuk ruh yang berkapasitas sebagai pemimpin, contoh Rasulullah, itu berbeda, lebih berat, makanya ruhnya dipersiapkan lebih kuat. Namun pada prinsipnya ruh itu tidak bernama, tidak berbentuk, tidak berjenis kelamin. Maksud tidak berbentuk itu tidak sama semuanya gitu. Nah, dan ruh ini adalah ruh untuk manusia, bukan ruh untuk binatang. Kemudian ruh ini ditempatkan di dimensi langit ke-1. Jadi ruh yang belum bernama atau ruh yang belum ditiupkan ke dalam kandungan, dan ruh yang seorang yang sedang tidur atau pingsan lah gitu, itu posisinya di dimensi langit pertama. Itu dimensinya dekat dengan dunia. Nah, kemudian pada saat pada saat usia kandungan 4 bulan, kemudian Allah meniupkan ruh itu. Jadi ruh yang ada dalam diri manusia itu ada dua. Yang pertama ada ruhul hayati, yang kedua ada ruhul kudus. Ruhul hayati adalah ruh yang Allah berikan secara otomatis pada saat
sperma bertemu dengan sel telur. Nah, makanya ketika kandungan belum 4 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, itu jantungnya sudah berdetak. Ruhul hayati ini otomatis diberikan seiring dengan proses alaminya, karena ini dari alam. Ruhul hayati berfungsi hanya untuk menopang kehidupan, posisinya di jantung. Contoh real adanya ruhul hayati ketika orang sedang tidur. Nah, ketika orang sedang tidur, ruhul hayatinya ada, menopang kehidupan, ruhul kudusnya pergi ke langit 1. Gitu. Nah, ruh yang belum bernama atau yang belum ditiupkan dan ruh yang sedang tidur itu masuknya ke dimensi langit ke-1. Apakah semua ruh orang tidur masuk ke dimensi 1? Nanti kita bahas. Nah, kemudian Allah tiupkan ruh itu ke dalam kandungan ibu yang sedang hamil usia 4 bulan. Nah, kenapa ditiupkan? Maksud ditiupkan ini kenapa? Karena di situ ketika ada proses peniupan pasti ada angin. Jadi kalau niup itu pasti angin. Angin, makna angin di sini adalah oksigen. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala bahasa sederhananya mengawinkan lah atau mensinergikan, mensenyawakan antara ruh dengan jasad dikawinkan, dan maharnya, ikatannya itu adalah nafas, oksigen. Makanya bahasanya itu Allah meniupkan ruh. Allah meniupkan itu maksudnya Allah memasukkan memasukkan ruh ke dalam jasad atau ke dalam janin tepatnya, itu bersama maharnya. Makanya kalau orang yang meninggal itu biasanya tidak bernapas karena maharnya dicabut. Orang-orang tua dulu yang yang apa sih namanya ya suka tirakat lah, itu sering mengatakan siapa suamimu, siapa istrimu. Suami bagi seorang laki-laki, istrinya itu adalah ya ruhnya itu sendiri sebenarnya. Jadi pasangan itu adalah ruh itu sendiri. Makanya ketika nafas selesai maka berpisah gitu loh maksudnya. Itu. Nah, kemudian ketika anak itu lahir maka diberilah identitas. Identitas namanya ada yang Asep, ada yang Suparman, ada yang banyaklah nama-nama, diberikan identitas itu. Nah, ismu ruh itu salah satunya itu, karena awalnya identitas itu tidak ada. Kemudian orang itu lahir, kemudian tumbuh, anak-anak, remaja, dewasa gitu, melalui proses kehidupan. Nah, ketika dalam proses perjalanan kehidupan ini, setiap orang mencari jalan untuk bisa menopang atau untuk menjalani hidupnya. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pejabat, berbeda-beda. Nah, kalau identitas yang pertama atau nama pertama adalah identitas lahir, seperti halnya nama-nama tadi, Asep atau Suparman atau apalah itu. Nah, maka identitas kedua itu adalah identitas yang terkait dengan karya. Gitu loh. Jadi seseorang yang berkarya di bidang tertentu, maka dia biasanya dipanggil dengan identitas karyanya. Contoh umpamanya seseorang itu tukang sol sepatu. Jadi dia berkarya dalam perbaikan sepatu. Nah, ketika dia lewat, orang tidak tahu namanya siapa, tapi karena dia bekerja sebagai tukang sol sepatu, maka dipanggil Kang Sol gitu, atau Sol, maka dia menengok dan dia mengerti bahwa yang dipanggil dia gitu. Jadi kita seringkali memanggil orang dengan karyanya. Seorang namanya umpamanya Herman diberi amanah jadi RT, maka kita panggil Pak RT.
Ismu ruh itu ya seperti itu, asli sederhananya seperti itu. Jadi tidak ribet-ribet membangun sebuah filsafat yang rumit. Ismu ruh itu yaitu satu, identitas lahir, yang kedua identitas karya. Udah itu saja, ismu ruh itu yaitu. Sederhana seperti itu menurut tim Raja Wali, tapi ya. Jadi ismu ruh atau nama ruh itu terkait dengan identitas lahir dan juga karya. Makanya ketika kita melihat ketika ada pejabat umpamanya Pak Jokowi lah, presiden, maka kita memanggilnya Bapak Presiden karena dia memiliki karya sebagai presiden. Atau Pak Bupati, Ibu Bupati, atau Bapak Gubernur. Atau kalau dia pengusaha umpamanya kita panggil bos. Kalau dia pedagang ya kita panggil umpamanya dia dagang bakso ya Kang Bakso, Kang Bakso gitu. Jadi karya itu dipanggil sebagai identitas gitu loh. Dan itu tidak marah dan mengerti gitu loh. Nah, itu melekat seperti itu. Jadi ismu ruh yang dimaksud dia sederhananya seperti itu. Tidak jelimet membangun sebuah teori filosofi yang sangat rumit. Aslinya ketika tukang cilok dipanggil cilok dia melirik, itulah ismu ruh gitu loh. Karena dia berkarya dalam usaha dagang cilok. Itu aja sebenarnya. Nah, ruh itu awalnya tidak ada identitas, kemudian bentuknya juga sama, tidak berbentuk, maksudnya tidak, ya bentuknya sama lah, sama gitu. Di sananya sama. Nah, ketika ditiupkan ke dalam janin, kemudian disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ruh bersumpah akan mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian setelah itu ruh berjalan atau kehidupan berjalan sesuai dengan jalan kehidupan. Ada yang menang mendominasi, ada yang kalah digeser nafsu. Nah, nanti pada saat dia meninggal dunia, maka identitas itulah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh fisik, apa yang sudah dilakukan oleh nafsu, dan unsur-unsur lainnya. Itu loh. Jadi identitas itulah, ismu ruh itulah yang akan mempertanggungjawabkan nanti apa yang sudah dilakukan di hadapan Allah. Nah, perbedaannya ketika dia lahir, ketika ruh itu dimasukkan ke dalam janin belum beridentitas, maka ketika orang itu kembali kepada Allah itu sudah berbentuk identitas. Ruh itu sudah berbentuk sesuai dengan bentuk orangnya ketika dia masih hidup. Begitu saudaraku, terima kasih, nanti kita bahas lagi di yang lainnya ya. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Herul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.